لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وقربته وعلى بيته وأصحابه الكرام وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين التابعين الصالحين إلى يوم الدين خصوصا جميع المشايخ إلى منتهى والشيخ ابن عطاء وفروعه وأصوله ومشايخه وأهل بيته وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وأهل بيتنا وجميع من تبعنا خصوصا جميع الأرواح في هذا المجلس وغيرهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Jikalau kau menginginkan betul-betul untuk mendekat dan bertemu Allah, maka rubahlah tabiatmu, rubahlah sifat-sifatmu yang asalnya sifat yang ada pada dirimu selalu saja hanya makhluk dirimu atau makhluk di luar dirimu yang ada, yang berkehendak, yang berperan, dan lain sebagainya. Jikalau itu tidak Anda rubah, maka buah daripada tahalli, buah daripada pengakuan makhluk dalam dirimu akan berbuah neraka. Maksud berbuah neraka adalah hatimu akan terbakar oleh anak, istri, suamimu, dan harta bendamu. Mengapa terbakar? Karena sudah dipastikan buah yang muncul pasti sifat-sifat tabiat yang Allah cela. Contoh riya, pamer. Jadi ada pamer di dalam hati kita supaya orang itu menganggap kita takabur, sombong, ujub. Artinya menyombongkan diri di mata Tuhanmu dengan bentuk kau rampas sifat-sifat hakikatnya Tuhan yang berkuasa, yang berkehendak, yang berperan, yang melakukan. Itu kau rampas.
belum lagi sifat-sifat yang ingin diwahkan orang. Buah yang ada di dalam hati seperti ini dikarenakan tidak mau berubah. Tabiat karakter dirimu. Dan itu akan Allah jadikan sebagai bahan bakar api neraka. Buktinya hatimu akan terasa gelisah, susah gara-gara bojo, anak, dunya, iki bahan bakar. Bentuk ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa gelisah. Itu muncul dari api neraka di dalam hati kita. Jikalau kau, hai manusia, tidak ingin seperti itu, berubahlah. Ubahlah tabiat, karakter, sifat yang seperti itu. Usulul ausofi sebagai dasar poe beberapa sifat di dalam diri manusia itu hanya dua, taholli dan tajalli. Kalau poknya itu pangkal. Kalau pangkalnya itu taholli, otomatis hatimu akan terbakar. Kalau pangkalnya itu tajalli, maka justru hatimu akan dihadapkan satu kedamaian. Bapak Ibu, jikalau hatimu merubah karakter, sifat, tabiat dari taholli ke tajalli, dari pengakuan makhluk menjadi pengakuan Tuhan, maka sifat atau buah yang muncul dalam hatimu berlawanan dengan sifat ketika saat pangkal taholli. Jelas, justru menjadikan hatimu dingin. Wahai manusia, ketahuilah bagaimana mungkin kau akan bisa bertemu Allah di dunia ini sementara kamu tidak mau merubah tabiatmu, sifat rohaniahmu. Enggak kok ubah, bagaimana mungkin? Ora iso. Makanya saudaraku yang masih ada di syariat, lebih-lebih yang sudah mengenal dunia thariqah, tolong sekali lagi carilah zikir yang sebagai wasilah hatimu bisa bertemu Allah. Carilah. Sebab wabtaghu ilaihil wasilata, Allah mewajibkan dirimu untuk mencari tali atau wasilah supaya ilaihi, Anda olehnya mendekat pada Allah itu bisa bertemu. Carilah tali tersebut, carilah zikir tersebut. Saya tidak leren-leren, gak ono apa lereni, selalu kuingatkan. Istilah wong tua terhadap anak, sak belingi ya apa anak.
wong tua iku tidak akan pernah berhenti untuk menasehati. Jadi aku tidak menganggap jenengan iku santri atau murid, tidak. Justru sudah sejak dulu ku anggap sebagai anakku sendiri. Karena hubungan yang terdekat itu antara orang tua dengan anak. Tidak ada cerita mantan anak atau mantan orang tua. Nek mantan istri pakai bendina sampai nang PA pedotan iku pakai. Kok ru sampai luang kepala desa. Dadi ya ru. Jadi nek leles ngono ombyoan ning kono. Berkenaan dengan hal itu, Syekh Ibnu Athaillah memberikan satu makalah di 138. Qala musannifu rahimahullah dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah. Rahimah mugi-mugi ngrahmati sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase beliau. Kaifa tukhraku khalikaya apa iku tukhraku den opah den upah apa bukan opah gerak niku lho, dirubah. Kaifa khalikaya apa iku tukhraku den ubah laka maring sira apa al awa itu karakter kulinan kebiasaan jenengan. Bagaimana Allah akan merubah yang namanya karakter sifat dalam dirimu untuk bertemu terhadapnya. Sedangkan wa anta lan khalih utawi ati ira iku mlantahro ora gelem ngrubah sira min nafsika saking awak nafsu ira ngerubah al awaid al-awaida ing piro-piro pekulinan. Bagaimana mungkin Anda akan dirubah oleh Allah? Isi proses, Pak. Sifat karaktermu untuk menjadi sifat yang mulia di mata Allah, sementara dirimu tidak mau merubah sifat nafsumu sendiri. Ini belum manjing di ahad ya. Ini masih ada dua, ada hamba, ada Gusti. Ada sang Khalik, ada sang makhluk. Ini proses di Su'aul Basiroh. Kita masih merasa iso dan ngaji sebab dibudalke Gusti. Tapi ini makrifat sudah, cuman kelas B. Ngerti kelas B? Paling bawah. Tapi dukur iki daripada kelasi wong syariat. Kelasi kita ning syariat itu sudah tidak ada Allahnya sama sekali. Alias kita masih di posisi tahun. Bagaimana mungkin Allah akan merubah sifat karakter dalam hati kita yang asalnya itu sifat pengakuan diri
makhluk diubah Allah menjadi sifat keakuan Allah. Bagaimana mungkin Allah akan merubah jikalau Anda tidak mau merubah sifat nafsumu sendiri? Mengapa ada dua? Inilah Pak, proses kesempurnaan kemakrifatan satu hamba terhadap Allah itu diawali dari proses ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Ini karena proses sistem wasilun kan gitu, dari bawah naik begitu. Dan ini mudah diterima oleh kalangan orang awam. Tapi kalau saya pakai sistem Majidun pun gak usah ngaji, terus gak usah langsung sampai tak doktrin tentang pengenalan, langsung aku Allah, langsung laku pikir. Enak aku gak ngaji, gak repot-repot. Yang mboten saged ngaji, arepe ngaji ditendang, gak boleh, dikira menyesatkan. Lewat sistem yang halus seperti inilah akhirnya ajaran tauhid ini saya suwi, saya bisa diterima umat. Lama-kelamaan bisa diterima oleh kalangan umum. Nggak didik gitu. Ini cara Rasulullah menyampaikan tauhid ya seperti itu. Bapak Ibu, ketika saat ada makalah seperti ini yang isinya Allah tidak akan merubah sifat karaktermu jikalau kau tidak merubah sifat nafsumu sendiri, itu karena etika di dalam akhlak ijtimaiyah, etika di dalam akhlak syariah kados ngoten iku. Tidak langsung ujuk-ujuk meniadakan selain Allah. Pasti bingung. Yun sewu, maksudnya Allah tidak akan merubah itu bagaimana? Gini Pak, ketika saat hati ini duduk di taholli, jelas rasa sing muncul, iman yang muncul, kesadaran yang muncul, mesti yang melakukan kita makhluk. Pak mesti merasa yang membelanjani keluarga adalah Pak Nah Ibu mesti merasa sing rambut Pak keluarga anak-anak Ibu. Aku sing masak ngono gak pedas. Pak, kula nek ngaji ning daerah Malang, Lombok niku jenenge Lombok murah. Nggih. Murah banget. Lombok niku tek kelulun ndukure. Kuah. Ngerti tek kelulun? Sudah di waktu ngulek niku sudah dipedesi, keduanya dikongkon berenang, tapi yo akhirnya penak, jangan ngantuk boleh rangantuk. Mereka daerah Malang Sumber Pucung kalau nggak salah, Jos baleni maneh Kang. Bapak Ibu, pasti kita akan merasa kita yang melakukan, siapapun kita.
Alim gak alim tentang ilmu dohir, semuanya begitu. Siapa hati kalau duduk ditakholi karakternya, imannya dalam hal apapun mesti makhluk. Sekarang terlepas dari makhluk kasar, dunya iki kewan, makhluk kasar dunya manusa, tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Cacakmu mah kok rumah-rumah rumah sakit, tiba udan-udan kerubuan, wit pohon akhirnya rumah sakit. Akhirnya jenengan mandang situ, mandang pohon, gara-gara wit iki, pohon iki, lah pancen udan-udan, unsume angin kenceng lho Pak, kok disalahno wite. Jane pohonnya enggak mau roboh, tapi gak kuat membawa beban air, beban angin, terpaksa. Kok yo ndelalah, kok ya pas cacakmu liwat no kene. Akhirnya mobilnya ketumpangan besok. Siapapun kita pasti akan mengurai sebab akibat, mesti ke makhluk. Udah, sekarang makhluk halus. Tadi itu ada orang yang gampang kesurupan, aku dipecikili, ya ora apa-apa, padha makhluke. Kalau ditanya kali yugane apa suamine, Gus iki jenengan saged maraske ate mboten gampang ngeten. Ora iso, sing iso mung Gusti Allah, ora iso. Wis wirite mawon lah. Ya wis kok zikir ngoten mawon. Kita didoktrin di dalam kaidah hukum syariat tentang rukun iman. Kamu harus percaya amantu billah, percaya terhadap Allah. Oke, gak mungkin ngomong wujudnya Allah, gak mungkin. Mesti ngomong Allah. Amantu billahi. Padahal kalau Anda mau untuk menengok sedikit aja di Al-Quran tulisan billahi, umpama ditulis di Al-Quran Qadim, amantum, boleh wong akeh wong situ ae wis amantu billahi. Iki lho Pak, tulisan iki. Sedikit aja Anda mau menengok di dalam Al-Quranul Qadim, di belakang billahi itu ada siapa? Bukan sebuah tulisan yang harus kau imani, bukan sebuah nama yang kau imani, bukan. Tapi memang karena kita kelasnya di umum, di syariat, ya gak mungkin akan menjelaskan, menengok di dalam tulisan billahi itu ada siapa. Gak mungkin. Pasti kita dikokohkan dulu tentang nama. Marabbuka, wong Islam, ya ayyuhal muslimun, wong muslim, marabbuka, siapa Tuhanmu? Jawab Anda, Allahu Rabbi, Allah. Tapi gak gelem menengok di belakang nama Allah itu siapa.
Oleh karena kita nggak mau menengok, maka iman kita belum benar. Belum benar. Ditambah lagi wa malaikatihi. Wakeh Pak. Malaikatihi. Malaikatnya Allah. Kita nggak mau menengok di dalam malaikat itu siapa. Wakutubihi, kitab-kitabnya, wahyu-wahyunya, kita nggak mau menengok di dalam wahyu itu siapa. Warusulihi, utusan-utusan Allah yang katanya bisa menyampaikan tentang ilmu syariah atau ilmu hakikat dinu tauhid, itu siapa? Kalau gak gelem nengok di dalamnya itu siapa, otomatis Pak imanmu, iman rohaniyahmu ikut terhadap makhluk. Dan inilah kalau menurut saya tebar kemusyrikan. Gak terima ngomong. Saya hanya meluruskan. Ngerti otah maksudnya? Anda mengajarkan tentang masalah iman, rukun iman ada 6. Tolong juga sekali lagi, ajaklah umat, beritahu umat, jekno umat itu di dalamnya itu siapa, gitu loh. Kalau tidak, itu sama halnya kita tidak akan berubah karakter sifat nafsu dalam diri kita. Tak akan pernah berubah. Nafsu selalu dalam hati kita mendominasi keakuan diri makhluk, itulah nafsu. Dikira nafsu iku nyun sewu wajah welek. Nek nduk gambar setan-setan iku lho nggih. Ono sumune dan bukan. Nafsu itu ya kopiane niki goblok. Ya iya. Iblis nafsu iku ya nyon sewu, ya serbanan. Jubahan. Kalau gak percaya bukaan namanya surat An-Nas. Cara kerja nafsu iblis bagaimana? Membisikkan di dalam dadamu lewat apa? Minal jinnati wan nah. Jadi wujudin nafsu atau iblis dohiriku yo sewu. Bukan Syekh Kulon tapi Syekh Wetan. Artinya yang menarik, mengajak, mendoktrin Anda untuk beriman selain yang ahad. Titik. Miturut kacamata hakikat, bukan syariat. Kalau miturut kacamata syariat sah-sah saja karena memang kelasnya seperti itu. Laksana seseorang, mengapa si A ini berjalan kok ketatap lawang? Karena tidak tahu di depannya adalah lawang atau pintu. Mengapa dia tidak tahu kalau di depannya ada pintu? Alasannya berbagai macam. 1, karena memang gak ada cahaya, gelap gulita, akhirnya gak bisa melihat pintu, berjalan ketabrak. 2, alasan karena matanya tertutup atau buta. Terus kok salah no model ya nopo wong kaya ngono iku. Saged njenengan nyalahno? Mboten saged. Kasih maklum. Wis maklum nek dulur-dulur iki masih hatinya keselilitan. Apa keselilitan? Terselip syirik khafi sehingga seluruh ibadah di mata Allah tidak bisa diterima.
akhirnya tetap memakai bahasa mamang. Insya Allah. Insya Allah itu ada dua kategori, iya atau enggak. Akhirnya nggak mungkin Anda tahu diterima atau tidak. Mesti insya Allah, mudah-mudahan diterima oleh Gusti. Aku orang ngerti, orang noleh sak jerone bila itu siapa. Dan sewu miturut makalah niki Bapak Ibu, mohal jenengan ini akan diubah sifat karakter tabiat yang asalnya itu jelek di mata Allah dirubah menjadi baik, nggak mungkin. Miturut makalah ini Anda harus merubah sendiri. Iki ono ayat Tuhan. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak akan merubah sendiri. Terus merubahnya sendiri ku ya apa? Gini, jenengan harus sadar tentang masalah pengajaran dinu tauhid. Terimalah, wis diterima. Kaya kita yang menerima. Lah ngene iki. Kaya wis gak apa-apa. Itu proses. Terus hati jenengan ada satu kesadaran, karena sudah tahu mana benar, mana yang batil. Akhirnya jenengan hanya memilih terhadap yang hak. Oke, sesuai dengan petunjuk. Habis jenengan ikut menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul hak, jenengan amalkan berupa kholwat. Oke. Lama kelamaan jenengan ini akan menemukan satu titik di mana Anda merasa gerakku ini sebab digerakkan Allah. Ini kita masih posisi dalam keadaan menduakan Allah masih ya. Tapi lumayan daripada yang kemarin. Yang tadinya kita ngaku sadar ya teko akuku, untung aku dihadapkan guru sing nerangno, gelem nerangno, mau menerangkan dengan jelas. Akhirnya aku paham. Jenengan sih masih melihat makhluk. Jenengan merasa terbuka dan mendapatkan petunjuk, masih melihat makhluknya. Kalau tidak si A kait gak jelas. Loh, tidak makhluk. Wis gak apa-apa iku proses panjenengan. Oke. Jenengan berlakulah kholwat. Mesti guru-guru sampean kali kula nitip pesen. Manti-manti mau warning. Ngkai peringatan. Apa peringatannya? Jikalau kau betul-betul lekas cepat wusul ketemu Allah, tiadakan keakuamu pada saat kau mau melakukan apapun, termasuk kholwat. Dikir, tiadakan kau yang tadinya merasa berpikir, tiadakan si A yang merasa kau yang diulang, tiadakan semuanya makhluk-makhluk itu. Makanya inilah isyarah dari satu ayat. Kanjeng Nabi langsung dawuh, innama ana basarum mislukum. Aku iki padha ambek awakmu. Iku isyarah. Berhubung Anda tidak mau melihat dari sisi di dalam ayat ini yang paling lembut, maka jenengan tidak akan memahami maksud ini. Padahal maksudnya, kalau boleh saya jelaskan, janganlah kau sembah, kau puja, kau puji diriku, tapi pujilah, sembahlah siapa yang kupuja, siapa yang kau puji. Buktinya ayat berikutnya, siapa ya Rasul yang kau puja, jenengan puji, ilahukum ilahu wahid.
itulah Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang Maha Esa. Dulu gak berani ngomong urip rawani. Ayo ana kiai, ana masyayikh wani ngomong wujude Allah ya urip iku, langsung dijotos, Pak. Bukan dijotos dengan tamparan fisik lho ya. Langsung dijotos dengan tamparan makalah. Ini lebih besar dampaknya. Apa? Iso-iso pondokmu dibakar, iso-iso kau diusir, bahkan bisa-bisa kau dibunuh. Makanya rawani. Akhirnya niru-niru ning Quran. Lah wujude Allah iku laisa kamislihi syai'un. Yang tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apapun, wis mandek grek seperti motor mogok. Wis. Kalau ada santri tanya, "Mbah, niku maksudnya ya apa?" Wis ojo takon. Lah ngono ae. Masalahnya apa? Kula lagi korban. Gak sampean tok, kula lagi korban. Mboten wani ngomong urip. Memaknani alladzi diartikan zat hidup gak wani. Subhana maha suci sapa alladzi zat hidup gak berani. Mesti dimaknani kang sebagai sifat. Gak wani, Wang. Bapak Ibu, iki zamane wis kari titik. Akhirnya mengapa Gusti Allah kok mentakdirkan wis wayahe diomongno sejatine urip iku wujude Allah. Oke. Gamblang akhirnya. Mesti dipeseni ngoten. Sehingga ketika jenengan kholwat, para guru-guru kita secara manusiawi ya gak khawatir. Gak khawatir Anda tersesat. Karena sudah dibekali. Jangan pernah Anda itu menyembah selain daripada yang ahad. Jangan sampai. Sehingga pengalaman konco-konco ini ketika kholwat, dibukalah kasaf Allah. Baik kasaf nyun sewu, kasaf urusan mukhadoroh atau kasaf urusan mukasafah, iki dibuka, beliau-beliau itu sudah tidak khawatir. Karena apa? Dia membawa wasilah. Wabtagu ilaihil wasilata, bawa kunci kemusyahadah. Jadi ketika saat dibujuk oleh bangsa halus, yaiku rupa nafsu, sing nafsu iku mamanjing nang jin, boten bakal ketipu. Iki mukasafah. Di mukhadarah ya gitu. Jangan gak mungkin dibujuk oleh nafsu lewat bangsa kasar, rupane kebiarin dunya, Anda tidak akan pernah ketipu. Sehingga tatkala ada tulisan billah, Anda gak melihat tulisannya, tapi melihat siapa sebenarnya yang memiliki nama iki. Sama malaikat yang artinya apa, Pak? Saudaraku yang ada di syariat dan di thariqah, jangan berhenti dong kamu. Lekaslah untuk ke hakikat supaya bisa ke makrifat. Sebab mohon maaf, sekali lagi, ketika kita tidak mau untuk memegang ilaihil wasilah, Anda tidak akan pernah bisa dikatakan amal arif, dikatakan sebagai golongan kekasih Allah. Nggak bisa. Ngapunten ingkang kathah. Dalam makalah ini ada yang menyarai ngeten. Apa mungkin kau akan mendapatkan karomah sementara karakter hatimu itu masih nuruti nafsu? Mungkin bingung, sampean. Padahal karomah itu masih di posisi di luar ahad. Sama dengan mukjizat, maunah.
sama, iku di posisi di luar ahad. Sebetulnya itu sarai iku adalah sanepan, gak berani langsung ngomong, nyerah langsung, gak wani ngomong langsung. Wujud sejatine Allah yaiku urip, mboten pantun. Sik diplesetno karomah, diplesetno kalau Rasul Nabi itu mujizat, diplesetno jenengan kali kula sing bukan ulama iku makna. Nanti kalau tidak dari Allah jenenge istidraj, iku sangka iblis, sangka setan. Sehingga korbannya akibatnya secara umum wong nek bisa mlaku ndukur banyu, nglempit bumi sudah dikatakan wali. Umume lho nggih. Umume. Akibatnya kita yang ada di golongan umum di situ. Apalagi beliau itu bisa melihat isi hatimu. Kemarin kau itu nyun sewu berbuat apa, langsung tahu. Wis, jenengan mesti menuduh iku kekasih Allah. Bukan kakakku. Iku tondo-tondo ning kasar. Lah, mengapa sarah makalah ini kok disarah karomah? Nyun sewu iku sanepan, sak lebete karomah iku sapa? Lho ngono lho. Jadi sing merubah jenengan asale sampai iku sifat-sifat yang ada pada diri kita itu sifat jelek, takholi sing gawe ngono ya sapa, iku sampai sudah tahu. Gak mungkin nyalahno nafsu iki kalau sudah diakad lo ya. Kalau sudah diakad, gak pernah sampai akan menyalahkan nafsu atau yang lain, karena selain Allah itu sudah tidak ada bagi dirimu. Wong namanya Anda sudah diakad. Bagaimana mungkin setan iblis iku iso nggodha nyengsorokno dirimu wong dirinya enggak ada kok. Sadar. Akhirnya perubahan dari sifat jelek, karakter tabiat jelek menuju karakter tabiat baik, keakuannya Allah yang muncul. Jenengan wis gak ngaku-ngaku aku sebab oleh tutuk kuno karena tak ubah. Enggak. Aku sing merubah karakterku dhewe dengan bentuk ilmu, amal, istiqomah. Bukan. Wis gak ada pengakuan. Kalau sudah diakad, kalau belum diakad, ya sing ngaku-ngaku. Makanya saya katakan tidak akan pernah kita itu dikatakan bisa bertemu Allah di dunia ini manakala sifat keakuan diri kita makhluk itu masih tajam. Betul sakit. Pun kesimpulannya, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apapun yang sudah kita lakukan dulu dengan bentuk takholi, sudahlah kita sudahi. Bagi kita yang masih diproses, saya bicara bukan bagi Anda yang sudah diakad ya. Bagi Anda yang masih diproses mengenal Allah, sudah. Caranya bagaimana menyudahinya? Belajarlah hatimu untuk sadar. Pertama, sadar kalau Allah dekat pada diri. Itu wujud urip. Kedua, dengan begitu Anda akan muncul sadar kalau yang bergerak semua itu adalah Allah. Jadi proses kau bergerak tidak karena dirimu sendiri yang bisa gerak, gerakmu sebab digerakkan Allah. Lanjut pada akhirnya kau tidak akan ngaku-ngaku bisa bergerak sebab digerakkan. Dirimu sudah tiada, maka kau akan sampailah dalam kalimat iki gerakku Allah.
Paham ya? Sama makhluk yang lain yang kau pandang juga begitu. Gerake godhong sebab digerakno Allah. Wis, asalnya gitu. Lalu jenengan nanti tidak akan pernah berkata godhong, tidak akan pernah berkata Allah, karena godhong dan Allah, daun dan Allah itu sudah tidak ada nama itu. Akhirnya hatimu akan fokus melihat hidup. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hatimu hanya fokus pada urip di situ. Niki bagi panjenengan yang lagi diproses. Lah bagi panjenengan yang sudah sampai ke akhirat, wis kesimpulannya sing bener ya iki. Aku Allah. Masuk pada ngaji gak usah oke. Titik jelas boyoke cek gak kemeng. Saiki tanya jawab, monggo. Ayo bapak dulu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tangget yai tanggal setunggal menika wonten majelis teng tepi pantai. Rombongan dari majelis ini apa boleh datang ke sana? Terus pertanyaan kedua, yai apa mengundang istilahnya jamaah sebelah termasuk Yai Roro Kidul, jadi saya mau kenalan atau gimana gitu. Terus yang ketiga, mengapa di dunia ini yang cepat mati orang laki-laki, masalahnya banyak orang perempuan. Kalau di statistik itu kan jomplang gitu loh Yai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanggal 1 Desember hari Ahad itu untuk seluruh siapapun yang ingin datang. Kalau saya datangnya pagi biar nanti bisa beluron. Tahu beluron ya? Kan pas depannya pantai laut. Itu pantai Ngantep nih. Ngantep. Monggo. Di sana juga khusus wisata religi. Secara otomatis betul saya juga ngundang Nyi Roro gitu. Sudah siap datang nanti. Lah, ini kan berkenaan dengan 2025 toh Pak. Saya mohon bagi daerah yang biasa kami takziahi untuk rutinan, ada 3 atau 4 itu kami mohon untuk dijadikan satu di bulan Desember. Sebagai alasan saya nanti untuk matur, diperbolehkankah dan ataukah saya itu masih dijadikan Allah sebagai lapangan untuk menyampaikan dinul haq ini. Jikalau memang dengan alasan seperti itu tetap Allah kok ya tidak mengizinkan, berarti itu tanda saya sudah waktunya menulis kitab. Tapi jenengan jangan khawatir, aku tidak memakai hanya bahasa Arab, enggak, saya juga pakai bahasa Indonesia. Jadi nanti
waktunya Al-Quranul Qadim ini harus diterima. Anda barangkali nanti jikalau, mohon maaf, internet atau Google dihancurkan Allah, biar anak cucu kita bisa belajar. Nah, masalah kurikulum, tetap saya memakai kurikulum wasilun. Jadi sistem dari bawah ke atas, syariat yo nyantol, toriko yo nyantol, hakikat akan disampaikan. Biar dipelajari anak cucu jenengan besok. Yang kedua, memang benar kami sudah mengundang Nyi Roro Kidul. Pokoknya wong wedok-wedok tak anggap Nyi Roro Kidul. Urusan nanti ketika saat aku pulang kok melok aku kabeh, ya tak terima. Ya mana? Iku wis resiko. Jadi ana sing umur suwidak Nyi Roro Kidul, kula nderek jenengan ya melok. Nyun sewu sing pokoke aja sing dibojo ngono lho ya. Sing dibojo aja wis bojomu iku wis aman. Urusan yang kini tak ulek, tak lombok, tak apa terserah. Mangan lombok apa mangan apa tak terserah. Yang ketiga, populasi. Mengapa kok laki-laki yang umure gak patek dawa lak njomplang laan akeh wong wedoke timbang wong lanang. Nyun sewu Pak, niki sesuai dengan survei lho ya. Survei sampeyan delok survei ning Google. Miturut survei agama Islam, ning dunya iki lebih banyak orang perempuan daripada orang laki. Jadi kasihan sing wong wedok. Lebih-lebih yang belum punya suami. Tapi kebacut lagi bojone taren nang ngene garwane. Bu, rabine ya. Wah, lah cok ngono. Pun memang mengapa demikian, Pak? Kebanyakan wong wedok iku tidak mau untuk menerima ajaran Allah. Kebanyakan. Sehingga sampai harus curiga dengan ayat. Mengapa? Ketika saat Allah katakan wazujina linasi hubbus syahawah, isinya hubbus syahawah itu bukan minar rijal tapi minan nisa. Disitulah orang perempuan itu sebagai apa? Penghias. Makanya wong wedok iku syahwate nek menurut fikih ya, syahwate iku seluruhnya tubuh kecuali kedua telapakan dan wajah. Rambutnya yo aurat, sikile yo aurat, semuanya aurat. Kalau orang laki-laki kan baina surah warubah, antara udel dan kedengkul. Kalau perempuan semuanya mendahno diwali, lucu ya. Umpama diwali ayate minar rijal, misale otomatis wong wedok iku nutupi dengkul sualan cekak tok, ndukur ya wis gak utangan. Wis bahaya tambahan. Gusti Allah luwih paham, luwih ngerti mengapa kok seperti itu. Gini Pak, wis itu sunatullah, populasi sunatullah. Karena memang di dalam Al-Quran gak ada ceritanya perempuan itu suami banyak. Gak ada. Justru laki-laki lah yang boleh lebih dari satu. Tapi kan ada catatannya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida.
sitok ae. Aja engko keh. Wong kuwi sitok ae gak mentekno. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jikalau kau diwenehi loro, ya aja ditolak. Iku anugerah Allah kok gitu. Apalagi dikek telu. Wakila Kanjeng Nabi ku 11. Wakila 4. Wakila berarti wong lanang belajarlah nrimo ing pandum. Wong lanang lho ya, aku lo ngomong wong lanang, Bu. Kula ngomong lanang. Wong lanang belajarlah menerima ing pandum. Dikeki siji trimo siji. Aja polah-polah. Dikeki loro ya aja njaluk telu. Yus trimo nikmatono anugerah loro mang. Dikeki telu ya ngono. Nikmatono aja njaluk papat. Tapi ada dasar la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kau bersyukur dikasih Allah istri 1, bersyukur lo ya. Gusti Allah akan nambahi lah. Cocok Bu cari. Syukur yang bagaimana yang dimaksud itu loh, iki kudu paham. Pun iku sunatullah Pak. Dene wong lanang iku cepet bongkok. Memangnya sing ngoyo iku wong lanang. Sing sore wong lanang. Nggih, sore wong lanang. Kerja wong lanang, apapun sore. Mangane masalah didrengki oleh istrinya. Kelotok adik ndase tok. Duh. Kerjaan wis macul, mulih diwene ndase kelotok, jangan tewel. Duh. Ya apa wis dawa umur. Lagi penak-penake disentak, wis trauma Pak, trauma. Wis umure mulai tambah cekak. Lah kare bowoh lah gratis nggih. Ngono iku disemplak, ketok sate. Wis ya Allah, mulih akhirnya pojokan Pak. Wis ngeten ae babano, mumpung ana kesempatan gratis buwuh. Ana sate, ana rawon, jane jarno ae. Engko nek kumat lak roh-roh dhewe. Nggih. Wonten wae. Ada lagi, monggo. Jenengan nek mboten derek tanggal 1 rugi ya mbane. Wong kula budal isuk kok. Nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun pangapunten Gus. Engkang pertama dalam tanggep keranten mirsani viti-viti panjenengan. Ada 2 sistem engkang panjenengan tanamaken mbok pilih. Kula nyun gungsi Samudra Pangasami. Sistem pertama inggih menika sistem wasilum. Pengertosan dalam sistem wasilum adalah dari bawah ke atas. Nah, yang kedua adalah sistem majdubun. Nek boten pilih lepat dalam nyun pangapunten. Sistem majdubun artosipun nyeblok. Lah, mirsani viti panjenengan matur nek kepingin cepet jenengan nyeblok ngaten. Pangapunten sangat. Saya pernah mencobanya nyeblok terus. Selama 3 hari saya nyeblok. Saya coba memang apa yang jenengan matur itu pasti saya coba. Karena saya dulu senang mencoba. Senang ngetes lah dalam arti iya tegak sistem yang panjenengan matur. Ternyata dalam 3 hari itu timbul ada rasa di dalam hati itu seneng banget, seneng ayem banget. Tapi tidak berlangsung lama, hanya sebentar lah.
namine manusa Gus kados dalem nyun ngapunten tara belajar pingine rada suwe. Pingine rada suwe Gus. Ngoten lho. Pingine rada suwe. Itu yang pertama. Engkang nomor kali bila dipun izinaken keranten dalem nika syariat gitu. Berangkat dari syariat. Yang dikatakan syariat itu menyembah itu kan seperti kita sholat. Sholat itu menyembah. Nah, bahasa hakikat menyembah itu bagaimana Gus? Terjemahannya seperti apa? Apakah zikron kathiron itu termasuk menyembah? Matur panjenengan ngaten. Matur nuwun sangat ngapunten kathah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita manusia kalau sudah merasakan nikmatnya sate, ininya terus makan sate, wajar. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah punya maksud lain. Mengapa durasi kita hanya sedilut? Terus besoknya agak lama, ikut besoknya lagi agak lama lagi. Nanti aku bikin armada, besok nggak bayar. Kalau sekarang tak bayar, armadanya entah elep. Siapa yang ingin pergi sekarang bayar, besok gak bayar. Ketika besok teko tak jawab, besok gak bayar, sekarang bayar. Besoknya teko gitu, aku ngomong, iya besok gak bayar, sekarang berarti bayar terus. Lah ngoten deh, itu sistem politik. Kita yang tidak mengerti, akhirnya dikira kalau sekarang bayar, besok kalau naik lagi gak bayar. Padahal aku jawab, loh sekarang bayar, besok memang gak bayar. Ketika saat ketemu besok, aku ngomong sekarang bayar, besok gak bayar. Inilah Pak maksud daripada mengapa sih Gusti Allah ketika saat menerangkan tentang sejati dipikir di belakangnya itu ada kathiron. Kathiron itu sing ukeh terus inilah jawabannya. Dan Allah punya maksud mengapa kita durasinya hanya sebentar. Itu karena pembelajaran Allah itu terhadap kita supaya kita selalu berzikir yang tidak mengenal tempat dan waktu. Waktu ibu-ibu haid pikir apa? Baik mengandung hadas kecil maupun hadas besar, hadas haid tetap zikir yang kumaksud jalan terus. Gak ada larangan. Zikir yang kumaksud tadi lo ya, di situ. Terus yang kedua, maksud daripada menyembah di sini adalah ani'budullaha wastanibut taghut. Dengan cara menghadapkan hati dalam satu kesadaran bahwasanya diriku makhluk atau di luar diriku makhluk itu tidak ada fungsinya apapun, tidak bisa memberikan manfaat atau mudorot karena memang tidak bisa bergerak. Apalagi kalau kesadaran itu sudah sampai pada bahwasanya selain yang wujud yaitu urip sejati iku tidak wujud, maka inilah yang disebut ani'budullah, nyembah yang benar. Untuk bisanya ke wilayah itu wasilahnya gak bisa lepas.
proses wasilahnya nggak bisa lepas, proses zikirnya nggak bisa lepas. Nanti wasilah proses ini akan lepas manakala sudah betul-betul di situ la maujudan illallah. Oh, semua lepas, lepas. Inilah yang disebut menyembah yang benar. Dan titik perilaku nyembah yang benar ini, Allah memberikan waktu terhadap kita 1 hari 1 malam orang Indonesia 24 jam. Dibagi 2, jasad repot urusan dunia, jasad enggak repot urusan dunia. Pun sekarang tinggal pertanyaannya, kita selalu menyembah 24 jam apa hanya 5 waktu? 5 waktu gak petus. Berarti gak petus. Mau 24 jam gak bisa. Isone petus itu tadi. Wabtahu lando, merolehlah sira kabeh ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah, memperoleh apa? Al-wasilata, ing tapi Allah tadi. Ikuti. Kalau itu sudah sampean pegang, baru bisa petus. Makanya mengapa di dalam surah Al-Baqarah ayat 238 kemarin saya bahas ya, ayatnya kok nggak berhenti hafidu ala sholawah saja, kok ada wawu ataf penyambung wassolatil wusta, sholat coro hakikat. Nah, ini sebetulnya kita harus sudah terasalah Pak, kalau sholat menyembah itu tidak hanya jasmani akan tetapi harus rohani. Otomatis bisone sholat secara hakikat rohani, didatangkanlah ajaran tauhid. Maka lanjut. Ibu sekarang Pak ora enek wis. Ibu ada lagi? Ada enggak? Kalau enggak ya ditutup. Ngono kok. Udah. Sampun. Oke, Bapak Ibu hadirin, terakhir, umpomo saya tidak ngaji keluar, iku jangan dianggap saya pore. Enggak loh ya, saya tetap mengikuti apa yang menjadi ketetapan Allah, sehingga saya mencoba merayu Allah dengan bentuk bulan Desember ini. Di satu daerah misalkan ada 3, jadikan 1. Aku manut aja tempatnya di mana. Itu sebagai alasan saya dari umat untuk jangan dulu memberhentikan babakan ngaji. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.